Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini dalam bahasa pemrograman 1 bahasa C, kita akan coba praktikum untuk pertengahan semester ini, yaitu praktikum akhir ya. Dimana untuk praktikum kali ini soalnya akan kita tampilkan seperti ini ya. Jadi nanti di dalam tampilan program yang akan kita buatkan di dalam bahasa pemrograman C ya, tampilannya seperti yang ada pada layar ini ya. Nah, ini kasusnya adalah sebuah asuransi kesehatan ya. Nah, dimana nanti untuk entry datanya mulai dari nomor polis, nama pemegang polis, plan ya. Plan di sini kondisinya ada A1, A2, A3, kemudian rumah sakitnya apa, kemudian lama dirawatnya berapa lama. Ya, nah ini bagian dari entry data yang akan kita buatkan nantinya. Setelah data dientrikan, ya, maka nanti kita akan tampilkan di informasi perawatan. Ya, apa saja yang ditampilkan? Itu ada nomor polis, ya, berarti kita panggil lagi nomor polis yang sudah kita entrikan, nama pemegang polis, plan, ya, A1, A2, A3, ya, kemudian rumah sakit, kemudian lama dirawat. Nah, berarti ini artinya semua yang kita inputkan di sini itu ditampilkan lagi di informasi perawatan. Nah, bedanya nanti tambahan pada bagian output atau informasi perawatan ini nanti ada biaya perawatan per hari dan total biaya perawatan. Nah, di mana biaya perawatan per hari itu diambil dari plan ya. Apakah dia pilih plan A1 atau plan A2 atau plan A3 ya. Nah, di mana kondisinya nanti kita lihat di sini ya. Plan A1 ya, jika kita buat plannya A1 maka biaya perawatan perharinya itu adalah 800.000 ya, 800.000 rupiah. Kemudian jika plannya A2 maka itu biaya perawatan perharinya adalah 650.000. Sedangkan jika plannya adalah A3 maka biaya perawatannya itu perharinya adalah 500.000 rupiah. Nah, jika tidak mungkin nanti dia akan munculkan statement yaitu kode tidak tersedia. Nah, apabila itu datanya yang kita masukkan di luar A1, A2, dan A3 ini. Nah, kemudian terakhir nanti ada total biaya perawatan, yaitu prosesnya lama dirawat dikali biaya perawatan per hari. Ya. Nanti ditampilkan total biaya perawatannya berapa berdasarkan hasil proses tersebut. Ya. Nah, mungkin langsung saja, ini programnya sudah saya buatkan. Saya akan hanya jelaskan saja supaya mempersingkat waktu ya. Jadi di dalam program ini nantinya yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel apa saja yang terlibat di dalam program ini. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung, yaitu ada nomor polis, nama pemegang polis, plan, rumah sakit, dan lama dirawat. Nah, ini untuk yang variabel awal. Nah, nanti di variabelnya tambahan lainnya kita lihat lagi. Nah, ini nomor polis sudah ada, nama polis, nama pemegang polis, plan, rumah sakit, lama itu masih sama dengan variabel yang sebelumnya. Nah, mungkin yang biaya perawatan, nah ini tambahan variabel satu lagi, total biaya perawatan juga ditambah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 variabel yang akan kita deklarasikan. Ya. Nah, kita mulai selalu dengan headernya. Yang pertama itu ada stdio.h, conio.h, dan string.h. Karena nanti di dalam program ini juga akan ada penggunaan fungsi strcmp ya. Atau mungkin nanti ada penggunaan fungsi strcpy juga. Nah, tergantung kondisinya seperti apa nanti. Nah, sekarang kita deklarasikan variabel yang tadi kita jelaskan. Yaitu ada 7 ya. Pertama itu nomor polis. Nah, di sini kita buatkan variabelnya nopol. Nah, di mana panjang karakternya itu ada 5. Kemudian nama itu panjang karakternya 25. Plan itu 5 ya panjang karakternya karena dia masih sifatnya string ya. Kemudian RS rumah sakit itu juga 25 di sini gitu. Jadi ini bisa dikondisikan sendiri seperti apa jumlah karakter yang akan ditampung di dalam setiap variabelnya. Nah, kemudian lama ya, lama perawatan lama dirawat itu saya menggunakan float. Nah, bisa saja nanti kita ada yang menggunakan integer untuk lama.
Tapi karena ada biaya dan total biaya, makanya di sini saya menggunakan float saja. Jadi untuk mempersingkat saja saya gunakan semuanya float. Jadi lama, biaya, dan total biaya itu menggunakan float. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk langsung ke program. Jadi sebelum programnya ditampilkan ke layar, maka kita harus bersihkan dulu layarnya. Ya, yaitu dengan perintah clr sjr. Nah, kemudian kita masuk ke bagian menginputkan data, ini komentar ya, tanda komentar. Jadi ini nanti tidak ada hubungannya dengan program, hanya sebagai komentar saja. Data. Nah, kita tampilkan printf PT Asuransi Kesehatan. Berarti kita tampilkan sesuai dengan seperti ini ya. PT Asuransi Kesehatan. Nah, kemudian tampilkan garis bawahnya. Kemudian selanjutnya itu entry data pemegang polis. Ya, ini masih judul ya. Judul. Kemudian kita masuk ke bagian nomor polis. Nah, karena nomor polis ini kita entrykan datanya, maka otomatis kita simpan ke dalam variabel nopol di sini menggunakan perintah scanf. Ya. Tampilkan nomor polis, kemudian simpan nomor polis atau nopol ke dalam variabel simpan data yang kita entrykan di dalam bagian nomor polis ke dalam variabel nopol ya menggunakan perintah scanf. Nah, di mana formatnya itu kita menggunakan %s karena format dari nopol ini itu menggunakan string. Makanya di sini kita %s. Nah, kemudian nama pemegang polis ya printf nama pemegang polis. Nah, ini tampilkan nanti di layar. Kemudian titik 2. Nah, ini nanti ketika kita isikan datanya, misalnya nama ya, namanya Rudi misalnya, nanti nama Rudi itu tersimpan ke dalam variabel nama dengan menggunakan perintah scanf. Nah, di sini formatnya juga sama, masih menggunakan %s karena nilainya string. Nah, kemudian printf plan A1, A2, A3 ya. Nah, di sini masih menggunakan perintah scanf ya, dimana nanti data yang kita entrykan itu masuk tersimpan ke dalam variabel plan yang menggunakan fungsi scanf. Rumah sakit juga sama seperti itu, lama dirawat juga sama. Hanya saja untuk lama dirawat karena kita menggunakan variabel tipe datanya yaitu float, maka di sini persennya di sini adalah %f. Ya. Nah, kemudian ini kita pindah baris sebanyak 2 kali ya. /n/n. Nah, di sini juga mungkin saya jelaskan ya. Di sini ada /t/t 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena itu nanti pada bagian yang di bawah ini nama pemegang polis itu kalau seandainya kita hanya buatkan di sini /t-nya hanya 1 ya, maka dia belum sejajar karena ini karakternya cukup banyak ya dibandingkan dengan yang di atas. Nah, makanya di sini /t-nya 2 kali supaya nanti titik 2-nya sejajar. Nah, ini juga 2 kali, rumah sakit juga 2 kali, lama dirawat juga 2 kali di sini supaya nanti posisinya sejajar. Ya. Nah, setelah data coding program untuk entry datanya kita buatkan, sekarang kita tampilkan datanya. Ya. Nah, untuk tampilkan data itu sesuaikan lagi dengan tampilan program yang diminta. Di sini mungkin nanti bisa ditambahkan garis bawah ya. Garis bawah nanti di program yang di Borland nanti saya edit. Yang pertama printf informasi perawatan. Ya, ini tampil judulnya informasi perawatan, pindah baris, kemudian tampilkan nomor polis. Ini masih sama %nya 2 kali, kemudian titik 2 %s ya, dimana %s ini nanti diisi oleh variabel nopol. Berarti nomor polis yang udah kita simpan tadi dengan menggunakan perintah scanf itu nanti akan muncul di sini ya, dipanggil ulang di sini ya. Kemudian printf nama pemegang polis ya, ini juga sama variabel nama ya, data yang kita simpan nanti sebelumnya di variabel nama itu dipanggil lagi di sini. Nah, sama di sini menggunakan %s juga. Plan ya A1, A2, A3 ini juga dipanggil kembali, kemudian rumah sakit juga dipanggil kembali, dan lama dirawat juga dipanggil lagi dari variabel lama. Nah, di sini menggunakan %2.f. Ini artinya
tipe datanya tipe data float ya, dari format float. Ya hanya saja nanti ini mengambil 2 angka di belakang koma. Ya maksimalnya nanti ada 2 angka di belakang koma. Nah setelah setelah lama rawat ditampilkan, nah kita ingin menampilkan biaya perawatan per hari. Untuk biaya perawatan per hari itu diambil dari kondisi plan A1, A2, dan A3 ini. Otomatis sebelum kita tampilkan biaya perawatan per hari, maka kita proses dulu dengan pengkondisian dengan logika if, ya. Nah, di sini kita menggunakan logika if. Nah, untuk struktur penulisannya yaitu if buka kurung strcmp dari variabel plan, yaitu nilainya adalah A1, ya. Nah, ini artinya sama dengan ya. Jadi karena nilai yang kita ambil itu kondisinya berasal dari nilai string, maka di sini kita menggunakan fungsi strcmp, ya. Jadi dari variabel plan ini, kondisi yang kita ambil itu dia berupa nilai string. Maka kita gunakan fungsi strcmp. Nah, ini karena dia perbandingannya sama dengan, maka di sini sama dengan 2 kali 0. Kemudian tutup kurung, kemudian tampilkan buka kurung kurawal. Nah, variabel data untuk plan A1 itu biayanya adalah 800.000. Nah, untuk 800.000 ini jangan ditulis pula RP-nya. Ya, karena nilainya bukan string. Nah, karena nilainya di sini adalah float. Jadi tidak perlu kita buatkan RP atau mungkin titik atau koma, karena kita nggak tahu nanti apakah dia pakai titik atau koma untuk ribuannya. Nah, jadi cukup ditulis digit angkanya saja. Ya, jadi untuk plan A1 itu biaya perawatan perharinya adalah 800.000. Nah, itu 800.000 ini disimpan ke dalam variabel biaya. Kemudian tutup kurung kurawal, else if. Jadi jangan lupa ini else-nya ditulis ya. Jangan lupa else-nya ditulis karena kondisinya lebih dari satu. Else if ini juga sama. Kondisi untuk plan A2, ya. Itu biayanya adalah 650.000. Jadi 650.000 ini tersimpan ke dalam variabel biaya. Nah, ini bukan kurung ya, awal. Kemudian else lagi if. Nah, ini juga sama untuk kondisi A3, untuk plan A3 menggunakan fungsi strcmp, itu biaya perawatan perharinya adalah 500.000. Jadi 500.000 ini tersimpan ke dalam variabel biaya. Oke, tutup kurung berawal. Else yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ya. Apabila di semua kondisi tidak terpenuhi atau tidak sama dengan kondisi yang kita buatkan di sini A1, A2, A3, maka dia akan tampilkan biayanya sama dengan 0 dan menampilkan statement bahwa kode tidak tersedia. Ya, ini apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Nah, setelah proses logika if diproses ya, dibandingkan dengan kondisi input yang kita berikan. Nah, di sini langsung mungkin bisa kita proses juga ya sekalian, atau boleh juga ditampilkan dulu biaya perawatan perharinya, bisa juga, atau diproses dulu boleh juga ya. Kalau di sini kita proses dulu, yaitu total biaya. Ya, untuk total biaya itu prosesnya apa? Lama dirawat dikali dengan biaya perawatan per hari. Nah, ini lama dikali dengan biaya. Variabel lama dikali dengan biaya. Nah, setelah itu tampilkan, nah ini printf, ini pindah baris, printf lagi biaya perawatan per hari. Nah, ini kita tampilkan slash t, ini untuk mensejajarkan nanti untuk keduanya ya. Kemudian rp nya ini untuk ditampilkan di layar seperti ini. rp formatnya %2.f. Nah, variabel yang diambil adalah dari variabel biaya yang kita buatkan tadi dari hasil pemrosesan pada logika if. Jadi nilai yang tersimpan, misalnya kita tadi entrykan A2 misalnya, berarti 650.000 itu tersimpan ke dalam variabel biaya. Nah, variabel biaya itu nanti ketika dipanggil ulang maka dia akan tampilkan 650.000 itu. Nah, itu nanti menggunakan %2.f atau bisa juga dengan menggunakan %f, terserah ya, tergantung kita nantinya. Nah, ini untuk kondisi supaya nanti bilang
ada kalau seandainya bilangannya berkoma, maka dia akan tampilkan hanya 2 angka di belakang koma saja. Nah, kemudian untuk total biaya perawatan, nah ini juga sudah kita proses. Itu lama dikali dengan biaya ya. Ini juga sama nih cara penulisannya. Berikan RP-nya, kemudian kita panggil hasil dari proses total underscore BY. Setelah kedua ini nanti dia setelah RP ini dia akan muncul data total biayanya di sini. Berakhir gauge dan tutup kurung perawal. Oke, kita akan coba di Borland ya. Nah, ini dari program yang tadi ya. Ini coba saya jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Saya berikan misalnya. Ini hasilnya. Nah, kalau seandainya kita ingin samakan tampilannya dengan yang ada di soal, ya kalau bisa samakan ya. Judul itu potensiasi, nah ini setelah garis bawah itu pindah baris dulu ya. Kemudian di sini juga ada tanda garis, ya tanda garis. Oke, kan kita coba. Ini untuk pindah baris saja, mungkin di sini saja kita buatkan satu lagi. Yang kita buat di sini ya. Scan berarti 2 kali, berarti setelah pindah baris pertama dia nanti pindah lagi garisnya. Nah, di sini juga ada nanti garis bawah. Ya, setelah lama lewat. Di sini kita tambahkan. Seperti ini misalnya. Ini kita coba. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah sama dengan yang ada di soal ya. Hasilnya ada di soal. Oke. Nah, sebenarnya untuk perintah scanf ini ya ada sedikit kelemahan ya. Kelemahannya ketika kita memasukkan data itu dia memiliki spasi ya, terdiri dari 2 kata atau lebih ya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini hasilnya untuk plan itu langsung titik 2 langsung rumah sakit. Nah, itu kelemahannya biasanya. Ya. Jadi solusinya untuk hal seperti ini ya, kita bisa ganti perintah scanf dengan menggunakan perintah gets. Ya, jadi ada perintah satu lagi untuk yang input ini yaitu gets. Mungkin kita cobakan ya. Jadi perintah scanf ini kita ganti dengan gets. Get sama nopol berarti ini nopol sini ya. Ini juga sama, ini kita ganti juga get nama. Kemudian ini juga bisa kita ganti get plan. Kemudian ini juga get rs ya. Sebenarnya kalau plan ini nggak harus pakai itu ya, pakai gets ya, karena dia sudah pasti nilainya hanya satu kata ya, tidak ada spasi A1, A2, A3. Jadi kalau ingin coba juga silakan. Nah, di sini rumah sakit itu pakai gets juga ya. Sedangkan untuk lama dirawat ini nggak perlu kita ganti jadi gets ya. Nah, cukup dengan scanf saja. Oke, kita coba kan. Ini sebenarnya juga nggak harus pakai 2 titik F ya, karena di awal itu juga sudah persen F. Bagian lama itu juga tidak akan nilainya tidak berkoma juga. Oke, kita coba kan.
sudah bisa ya. Nah, sudah tampil nilainya. Oh ya, ini bisa kita ganti juga ya, tidak. Kita hilangkan saja. Nah, kita hilangkan saja, ini jadi 0 saja ya. Karena dia tidak ingin ditampilkan angkanya belakang koma, nanti 0.f. Sedangkan untuk rupiah mungkin saja nanti dia kondisinya berkoma, jadi dua angka belakang koma. Oke, ini saya coba jalankan lagi. Ini sudah oke ya. Oke, mungkin untuk praktikum kali ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.